Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tisha Nitya Wali dengan NIM 03220101, Program Studi PGSD Universitas Muhammadiyah Buton. Sebelum masuk pada materi, saya akan menjelaskan tujuan mempelajari konsep dan pembelajaran IPA. Pada dasarnya, tujuan mempelajari konsep dan pembelajaran IPA adalah untuk mendidik dan membekali untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan dan mempermudah dan menerapkan konsep-konsep IPA, memberikan bekal pengetahuan dasar siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri makhluk hidup dalam biologi ialah yang mampu menjalankan fungsi-fungsi kehidupan. Ciri-ciri makhluk hidup sebagai berikut. Pertama adalah bernapas. Bernapas adalah salah satu ciri dari makhluk hidup yang paling penting demi keberlangsungan hidup. Saat bernapas, makhluk hidup mengambil oksigen dari lingkungannya, kemudian oksigen yang dihirup akan dikeluarkan menjadi karbon dioksida, uap air ke dalam lingkungan. Manusia bernapas dengan paru-paru melalui hidung, sementara hewan ada yang bernapas dengan paru-paru, insang, trakea, kulit, dan sebagainya. Untuk tumbuhan bernapas dengan stomata, lentisel, atau akar yang digunakan untuk menyerap oksigen. Kedua, bergerak. Makhluk hidup dapat bergerak seperti berpindah ke tempat lain, tetapi beda dengan tumbuhan. Tumbuhan bergerak sesuai dengan sinar matahari. Ketiga, makanan. Makhluk hidup merupakan organisme yang sangat memerlukan makanan dan minuman. Makanan dan minuman ini memberikan asupan nutrisi untuk menunjang aktivitas atau kegiatan sehari-hari. Makanan yang dikonsumsi makhluk hidup adalah sumber energi yang berperan dalam menggantikan kerusakan sel, sementara air berguna untuk menjaga keseimbangan tubuh. 4. Iritabilitas. Salah satu dari makhluk hidup adalah respon terhadap rangsangan. Kemampuan makhluk hidup memberi tanggapan dari adanya rangsangan. Iritabilitas, hewan dan manusia menggunakan panca indera yaitu mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Pada tumbuhan, salah satu contohnya pada tumbuhan putri malu, apabila dipegang, maka daunnya akan tertutup. 5. Tumbuh. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Contohnya, kamu menanam biji dan tumbuh menjadi kecambah. Selanjutnya menjadi tanaman kecil. Dan jika kamu siram setiap hari, maka akan tumbuh lebih besar. 6. Berkembang. Berkembang atau reproduksi merupakan kemampuan lain dari makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan, untuk melestarikan jenisnya. Cara berkembang pada hewan terbagi menjadi dua, yaitu secara generatif atau kawin dan tidak kawin atau vegetatif. Ketujuh, beradaptasi. Untuk bertahan hidup di lingkungannya, setiap makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tempat hidup makhluk hidup dapat melakukan aktivitasnya disebut habitat. Jika makhluk hidup tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya, maka akan mati atau harus berpindah ke lingkungan yang baru. 8. Memerlukan suhu. Semua makhluk hidup bertahan pada suhu tertentu. Ikan hidup di air yang bersuhu antara 5 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Untuk jenis bakteri dapat sampai dengan suhu 80 derajat Celcius. Sedangkan tumbuhan dapat hidup antara suhu 0 derajat Celcius sampai 43 derajat Celcius. Yang kesembilan atau yang terakhir adalah sistem ekskresi. Zat sisa dari proses produksi harus dikeluarkan. Jika tidak dikeluarkan, akan menimbulkan racun yang terdapat dalam tubuh. Zat sisa dikeluarkan berupa gas, cairan, atau zat padat. Alat pengeluaran zat sisa hewan atau manusia yaitu paru-paru mengeluarkan CO2, ginjal mengeluarkan urin, dan kulit mengeluarkan keringat. Itulah materi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Apabila ada salah dan kurang kata, mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.